Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat brother semuanya, kembali lagi di channel saya Adi Mukhtar ya. Oke, pada video kali ini sudah berada di layar teman-teman, yaitu dengan tulisan pengenalan Dart ya. Oke, pada video kali ini saya akan share bagaimana kita atau sama-sama saling belajar gitu ya mengenai pemrograman bahasa Dart ya itu teman-teman. Oke, sebelum kita mulai kepada videonya, jangan lupa teman-teman klik terlebih dahulu tombol subscribe-nya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita mulai saja ya teman-teman. Jadi pada video kali ini kita akan belajar pengenalan bahasa Dart gitu ya. Oke. Jadi Dart ya. Dart itu apa sih gitu teman-teman? Nah, bagi teman-teman yang udah pernah belajar atau mungkin pernah mengembangkan aplikasi Flutter, dia tidak aneh lagi dengan bahasa Dart gitu ya teman-teman, karena Dart itu memang bahasa untuk Flutter gitu ya teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman yang udah pernah belajar ataupun yang belum pernah belajar ke Flutter atau belum pernah mengembangkan aplikasi Flutter gitu ya. Jadi kita pengenalan terlebih dahulu ya di sini. Jadi so what this is Dart gitu ya teman-teman. Jadi bahasa Dart itu apa sih gitu ya. Jadi teman-teman, Dart itu adalah bahasa pemrograman yang open source ya teman-teman, dan general purpose-nya gitu. Jadi Dart ini dikembangkan oleh Google juga ya, tidak jauh beda dengan bahasa Java ya gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman pernah belajar bahasa Java, ketika teman-teman mau belajar ke Dart itu enggak terlalu lama atau gak terlalu sulit gitu ya teman-teman. Jadi bahasa Dart ini ya dikembangkan oleh Google dan ditujukan untuk membuat aplikasi multi-platform gitu ya teman-teman. Jadi jika teman-teman ingin membuat suatu aplikasi yang intinya multi-platform, itu sangat disarankan atau direkomendasikan dengan menggunakan bahasa Dart dan Flutter gitu ya teman-teman. Baik itu mau mobile gitu ya teman-teman, mau desktop ataupun web, bisa menggunakan bahasa Dart itu sendiri ya teman-teman. Nah, jadi untuk sejarahnya bahasa Dart itu ya, Dart awalnya dikenalkan pada Goto Conference gitu pada tahun 2012 ya teman-teman. Jadi udah cukup lama gitu ya, 10 tahun ke belakang. Sekarang 2022. Nah, ini dikenalkan pada tahun 2012. Kemudian proyek ini didirikan oleh Lars Bak dan Casper Lan dari Google. Masih dari Google karena ini dikembangkan oleh Google ya teman-teman. Nah, sampai akhirnya versi Dart ini rilis pada versi 1.0 ya pada 14 November 2013 ya, 9 tahun ke belakang gitu ya. Nah, bulan Agustus 2018 Dart ini juga merilis versi yang kedua, yaitu 2.0 dengan perubahan bahasa seperti perubahan type system gitu ya teman-teman. Jadi untuk bahasa Dart ini sejarahnya ya karena dikembangkan oleh Google, jadi orang-orang Google juga gitu ya teman-teman. Nah, untuk jauh sebelum ada Flutter, Dart awalnya digunakan untuk membuat web ya teman-teman, web yang ada di Google gitu. Nah, tujuan awalnya, nah di sini ada ya di berikutnya. Tujuan awal Dart awalnya digunakan untuk membuat web yang ada di Google. Tujuan awal pembuatan Dart adalah untuk menggantikan JavaScript yang dinilai memiliki banyak kelemahan sejak itu ya teman-teman. Kemudian sejak itu juga rilisnya Flutter SDK untuk pengembangan iOS,
Android, dan web menjadi sorotan baru pada bahasa Dart. Jadi untuk teman-teman yang ingin langsung mempunyai satu shortcode kemudian bisa di generate dengan iOS dan Android, itu sangat direkomendasikan untuk menggunakan bahasa Dart ini ya gitu tuh. Jadi pengembangannya bisa untuk iOS, bisa untuk Android dan juga web ya. Karena lagi tren-trennya juga nih pada tahun-tahun sekarang ini ya gitu. Oke, kita lanjut. Jadi kenapa kita perlu belajar Dart gitu ya? Baik yang mau pemula ataupun mau yang pernah terjun mengembangkan aplikasi Flutter gitu ya teman-teman. Jadi untuk perlu kita belajar Dart itu karena disebutkan ya ada beberapa buku sebagai motivasi gitu ya teman-teman. Menjadi profesional software developer itu kita perlu belajar setidaknya satu bahasa baru ya setiap tahunnya. Jadi apalagi ketika tahun sekarang itu lagi booming atau lagi banyak-banyaknya perusahaan yang mencari programmer Flutter gitu ya teman-teman. Ya apa salahnya kita memulai untuk belajar bahasa Dart gitu ya teman-teman. Lalu kenapa sih kita perlu belajar Dart ya teman-teman? Jadi yang pertama, Dart itu adalah bahasa pemrograman yang fleksibel ya teman-teman. Jadi Dart ini bisa berjalan dimanapun, baik itu Android maupun iOS gitu ya teman-teman, maupun web juga. Sebagai developer tentunya sebuah keuntungan gitu ya teman-teman jika bisa menulis kode dan bisa berjalan di mana saja, yang disebut dengan multi platform itu sendiri ya. Dart adalah project open source. Nah, jadi Dart dibuat oleh Google gitu ya pada tadi dikenalkan 2012, 10 tahun ke belakang gitu ya, bersama dengan komunitas developer Dart yang mengembangkan teknologi dan fitur-fitur menarik gitu ya yang bisa ditambahkan pada Dart. Ya intinya kita juga bisa ikut serta gitu ya mengembangkan Dart ini sendiri karena project dari Dart tersebut adalah open source gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir dalam masalah lisensi ketika menggunakan bahasa Dart. Jadi teman-teman juga bisa menggunakan apa ya atau berkontribusi pada bahasa Dart itu pada repositorinya di GitHub ya. GitHub kemudian Dart gitu adalah gitu ya teman-teman. Saya lupa nggak cantumin di sini ya. Oke, kenapa kita perlu belajar Dart? Yang ketiga itu Dart digunakan oleh Flutter. Nah, jadi Flutter sendiri itu memang menggunakan bahasanya Dart gitu ya. Jadi sejak kemunculan Flutter, Dart kembali menjadi perhatian ya. Saat ini ada banyak perusahaan yang menggunakan Flutter gitu ya teman-teman. Ya bisa dibilang merupakan proyek yang revolusioner gitu dari Google untuk mengembangkan aplikasi multi-platform dengan tampilan UI yang menarik gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang memang tertarik mengembangkan aplikasi dengan Flutter, maka secara tidak langsung teman-teman harus menguasai bahasa Dart-nya itu sendiri ya teman-teman. Oke, yang selanjutnya yaitu Dart memiliki dukungan tools yang lengkap ya teman-teman. Jadi hampir setiap text editor gitu teman-teman atau IDE memiliki dukungan besar juga untuk Dart. Jadi ada beberapa apa ya tools gitu atau text editor yang support terhadap Dart itu sendiri. Itu bisa menggunakan IDE seperti IntelliJ IDE ya, ID, kemudian bisa juga WebStorm. Kemudian ya yang lebih sederhananya yaitu teman-teman bisa menggunakan Visual Studio Code gitu ya teman, atau Sublime Text gitu ya, ataupun Atom juga ya masih bisa. Dan di sini juga kalau misalkan teman-teman tidak ingin menggunakan tools yang bersifatnya lokal gitu, teman-teman bisa menggunakan untuk latihan yaitu di Dartpad gitu ya teman-teman, ada ya di Google, tinggal searching saja.
Jadi kemudian kenapa sih kita harus belajar DAT? Ya, poin yang berikutnya yang kelima gitu. DAT memiliki dukungan tools yang lengkap, atau ini sudah ya teman-teman, lupa saya. Berarti intinya yang selanjutnya itu DAT itu ya intinya mudah dipelajari lah ya bagi teman-teman yang memang udah pernah mengembangkan aplikasi, ataupun bagi seorang pemula yang ingin menjadi seorang programmer Flutter gitu ya. Jadi Anda atau teman-teman bisa memahami DAT ya dengan cepat, khususnya jika sudah familiar dengan bahasa pemrograman populer ya, yang lainnya seperti Java gitu ya, Python ataupun JavaScript dan lain-lain ya, ataupun Kotlin ya yang terbaru juga sebelum DAT gitu. Bahkan jika Anda baru memulai pemrograman juga, DAT adalah bahasa yang bagus juga gitu ya. Mungkin ini tuh kita ganti saja ya teman-teman. Di sini jadi poin yang kelima itu ya intinya DAT merupakan bahasa apa ya ini? Bahasa yang mudah dipahami gitu teman-teman ya. Nah, jadi intinya teman-teman untuk bahasa DAT itu yang kelima ini ya bagi seorang yang pemula bisa lebih cepat juga gitu untuk menggunakan bahasa DAT itu sendiri ya. Oke, nah mungkin untuk pengenalan DAT itu sendiri mungkin hanya segitu dulu ya teman-teman. Jadi silahkan pahami dulu apa itu DAT, kemudian kenapa kita harus belajar DAT ya, itu ada poin-poinnya. Silahkan teman-teman pahami dulu. Untuk pengenalannya mungkin saya akan lanjut di episode yang berikutnya ya. Oke, segitu dulu teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming.